begitu saya kembali dari Jepang, Aha. itu saya diperkenalkan oleh teman Aha. saya yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum Aha. untuk terlibat dalam studi jembatan Suramadu. Kalau buat saya pribadi adalah eh, jenjang akademik itu kan sebenarnya capaian-capaian. Ya. Jadi eh, mulai dari lektor kepala, kemudian Ya. guru besar Ya. itu adalah ya capaian-capaian di mana pada level-level tertentu itu Mhm. kita diberi suatu penghargaan. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. atas segala usaha dan kerja keras kita tentunya. Dan Ya. plus kalau saya keberuntungan gitu. Jadi begini Mas Haris, jadi Ya. orasi ilmiah saya pada waktu pengukuhan guru besar itu Mhm. sebenarnya dasarnya adalah bidang keilmuan yang saya sudah pelajari, Ya. Mas Haris ya, dan juga pengalaman dan dari kesempatan yang telah diberikan ke saya untuk terlibat dalam perencanaan sampai Ya. konstruksi jembatan bentang panjang. Keberuntungan itu adalah jika kesempatan itu bertemu dengan orang yang siap. Oke. Oh, saya bilang, oh bisa jadi saya mungkin pada saat ada kesempatan, saya sedang siap gitu loh. Aha. Tapi apapun itu saya merasa beruntung, itu aja intinya. Artinya capek itu terbayar ya, Prof ya? Iya, capek itu terbayang, capek itu Nah. terbayang. Apalagi sudah sampai kepada titik guru besar gitu ya. Nah, semua itu jadi, Waduh. wah itu yang ada rasa syukur kan jadinya ya pada Oke. akhirnya ya. Ya Aha. namanya juga sebagai pendidik ya, Mhm. ya saya harus melahirkan guru besar yang lain. Wah, luar biasa. Hari ini saya kedatangan bintang tamu. Waduh, bukan bintang tamu ya, boleh dibilang ini jawaranya di bidangnya gitu ya. Dan sengaja hari ini kita undang karena beliau akan dikukuhkan dan telah dikukuhkan gitu ya sebagai guru besar di lingkungan BINUS University, dan kita nyebutnya profesor yang luar biasa nih ya. Nah, kita akan lihat kiprahnya, dan yang unik ya dan menariknya, profesor ini adalah jago bikin jalan dan jembatan. Apa kabar Prof Made? Kabar Atau baik Mas baik Haris, ya? kabar Atau baik. baik Mas Prof? Haris di mana? Baik, sehat Prof. Prof gimana? Sehat? Sehat, sehat. Profesor Insinyur Made Swangga, MTDN. Betul ya Prof ya? Betul, betul. Waduh, ini luar biasa, panjang sekali nih gelarnya gitu ya. Beliau adalah guru besar di lingkungan BINUS University, kelahiran Singaraja. Betul ya, Prof ya? Ya. Singaraja. Waduh, ini kayaknya baru ulang tahun nih, Januari lalu nih ya. Selamat ulang tahun, Prof. Gitu ya. Dan merupakan salah satu guru besar dengan latar belakang praktisi yang kuat. Beliau memiliki sertifikasi dan utama perencanaan jalan, dan juga ahli utama perencanaan jembatan, dan sebagai insinyur profesional media. Saat ini beliau tercatat sebagai faculty member pada program Civil Engineering BINUS University. Prof, ini gimana ceritanya nih dunia bidang jalanan yang diambil gitu atau membuat jalan dan jembatan? Ini menarik, Prof. Nggak banyak juga orang yang bisa ambil bidang ini ya, Prof ya. Gimana, Prof? Cerita sedikit. Ya ini sebenarnya ceritanya pasti panjang ya, tapi Mhm. eh, ini sangat terkait dengan latar belakang pendidikan yang saya ambil selama ini. Oke. Jadi mulai dari S1, Mhm. S2, dan S3 itu masih bidangnya terkait jalan dan jembatan. Ya. Jadi ini semua didukung oleh apa yang saya pelajari selama saya eh, bersekolah gitu Mas Ya, Haris. ya, ya. Dan dunia sebenarnya Prof ini juga besar di praktisi ya, Prof ya. Justru memang tidak beranjak dulu dari akademik terus gitu ya. Justru memang kuatnya nih di praktisi yang memang di apa namanya dilakukan selama Prof menjalani kegiatan profesinya ya, Prof ya. Iya, jadi eh, saya itu terlibat sebagai praktisi itu Mhm. sejak saya menyelesaikan kuliah S1 saya di tahun Oh, oke. 1992. Jadi sejak itu Ya. saya hampir tidak pernah berhenti
Mhm. sebagai praktisi ya, Hmm. kecuali pada saat saya kuliah S3. Kalau Ya. S2 di Indonesia kebetulan kan seperti kita tahu lah, masih Ya, bisa ya. lah Masih ya, bisa. sekolah Betul, betul, sambil Bro. kerja gitu. Tapi Ya, begitu ya. S3 di luar, maka itu selama 3 tahun berhenti. Tapi setelah itu langsung sebagai praktisi lagi sampai Oh, sekarang ya oke. tentunya ya. Oke, oke. Kalau kita lihat praktisi yang Prof lakukan itu kalau saya baca sedikit ya, profil bahwa dunia pembuatan jalan, jembatan, itu menjadi sesuatu yang saya lihat ini cukup konsisten, Prof, bergelut di bidang ini ya. Apa yang membuat Prof merasa bahwa bidang ini tuh menjadi salah satu hal yang harus saya konsistensi? Karena kan bicara kuliah S1 gitu ya, S2, kadang-kadang S3 aja juga mungkin tidak terlalu konsisten dengan apa yang dilakukan. Bahkan tidak sejalan dengan apa namanya secara praktisi juga yang dilakukan. Nah, kalau saya lihat ini sangat konsisten sekali dan saya pikir menarik nih. Jago jalanan ini ternyata Prof Mada nih. Jadi Gimana, begini Prof? Mas Hari, saya itu terus terang tuh merasa sangat beruntung Oke. karena apa yang saya pelajari ternyata saya mendapatkan kesempatan Mhm. untuk Ya, mengaplikasikan itu tanpa perlu pindah bidang ya, ya, ya. mulai dari awal sampai sekarang gitu. Oke. Jadi ya itulah keberuntungan saya. Mhm. Dan tentunya dengan semakin banyak jam terbang ya tentu itu akan menjadi modal lagi untuk Mhm. terlibat dalam Mhm. pekerjaan berikutnya kan kan gitu ya kalau di Oke, dalam oke. dunia praktis ya. Ya, 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 ya. Apa yang membuat Prof melihat bahwa ternyata bidang ini, ya kalau bicara tentang konteks Indonesia ya Prof ya, Ya, sistem apa namanya, jalan, jembatan, atau mungkin sistem transportasi yang juga Prof geluti juga gitu ya. Apa yang membuat Prof bahwa saya harus terlibat nih di sini dan saya harus bantu memikirkan bagaimana apa namanya, sistem ataupun bidang yang ingin Prof geluti dan sekarang ini geluti, Prof. Apa yang membuat Prof ini menggelitik gitu yang akhirnya saya harus konsisten nih di bidang ini gitu, Prof. jadi kalau bicara Hmm. tentang itu tuh Hmm. sebenarnya ada sedikit kecelakaan lah istilahnya nih. Mhm. Kecelakaannya tuh begini. Nah, sewaktu saya mendapat kesempatan belajar ke Jepang, Aha. nah, di mana kebetulan profesor saya adalah salah satu ahli di dunia di bidang aerodinamika jembatan. Mhm. Nah, saya itu jadi tidak merencanakan dari awal Mhm. mengambil bidang aerodinamika jembatan. Oke. Tetapi begitu saya masuk ke laboratorium di tempat saya mengambil S3, nah Mhm. dan ternyata itu profesor saya itu adalah salah satu ahli terkemuka di dunia di bidang itu, Mhm. maka saya menjadi melakukan refleksi lagi. Oh, oke. Apakah di Indonesia ini ke depan ini akan dibutuhkan atau tidak? Mhm. Mhm. Ya, jadi Mhm. Mhm. keahlian saya itu kan sebenarnya sangat spesifik. Mhm. Mhm. Aerodinamika Mhm. dan jembatan bentang panjang. Oke. Kalau Ya. dilihat di Nah, heeh. di Ya, ya. Jepang itu istilahnya begini, sudah banyak jembatan yang dibangun waktu itu. Jadi saya selesai S3 kan tahun 2000 ya. Nah, Ya. sementara di Indonesia baru memulai masa membangun jembatan panjang. Ya, Nah, ya, jadi ya. itu ada timing yang tepat Ya, juga saya kembali ke ya, Indonesia ya. pada saat memang di Indonesia sedang dimulai proses pembangunan banyak jembatan bentang panjang. Oh, oke, oke, oke. Nah, sehingga apa yang saya pelajari kan menjadi bermanfaat dong Yes, secara betul, Prof. otomatis gitu. Momentum, Prof ya? Momentumnya tuh bagus. Dan satu lagi keberuntungan Aha, saya, aha, begitu saya kembali dari Jepang, aha, itu saya diperkenalkan oleh teman aha, saya yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum aha. untuk terlibat dalam studi jembatan Suramadu. Oh, Suramadu yang Surabaya, Prof? Ya, yang di Surabaya. Jadi saya Namanya oh ya? terlibat dari Aha. sejak studi. Oh, oke, oke. Nah, itu kan seperti yang saya bilang tadi, ini Aha, keberuntungan luar biasa. aha, Saya aha, belajar jembatan bentang panjang, aha. begitu pulang, saya dapat kesempatan untuk terlibat. Oh, oke, oke. Dan ini mungkin satu cerita yang menarik juga nih, Aha, Mas Haris. gimana gimana, Prof? Gimana? Waktu di Jepang, Aha, saya masuk ke lab saya, ketemu aha, profesor saya, ditanya, aha.
Madesang, kalau di Jepang kan pakai sang-sang gitu Oh, ya. iya 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 iya, betul. Berapa kemungkinan kamu terlibat dalam proyek jembatan panjang? Dia bilang Mmm, gitu, nanya mhm. itu ke saya. Saya dengan yakinnya saya jawab, pasti Prof, saya pasti terlibat, saya bilang gitu kan. Setelah itu baru saya mikir, apa iya ya saya nanti punya kesempatan terlibat gitu kan. Heeh heeh. Tapi ternyata setelah saya pulang, saya mendapatkan kesempatan itu. Mmm, Jadi saya sangat beruntung sebenarnya bahwa apa yang ya. saya pelajari di Jepang, begitu pulang ada tempat saya untuk Oh, mengaplikasikan. Itu kayaknya mungkin Mas Haris. gitu ya, kayaknya harusnya udah dipetakan ya, Prof, ya? Karena mungkin perencanaan, apa namanya, contohnya, Suramadu itu sendiri gitu ya kan mencari orang-orang ahli nih. Saya pikir Prof Mado udah masuk dalam radar Indonesia nih, ahli-ahli jembatan yang ada, yang mereka lagi belajar dan lain sebagainya ini, perlu dipetakan gitu ya. Apa, sudah dipetakan dan mungkin salah satunya Prof Mada nih. Apa yang Jadi membuat Prof Mada merasa bahwa ya di satu sisi Prof merasa beruntung karena ada opportunity pada saat belajar dan akhirnya ada tempat gitu ya. Tapi mungkin aja Prof ini menjadi pantauan bahwa melihat ahli-ahli dari Indonesia yang yang sedang belajar dan bahkan ini menjadi satu hal yang harus dan dibutuhkan dan dikembalikan ke Indonesia, Prof. Gimana Prof eh, melihat hal itu? ya saya melihatnya agak berbeda. Yang pertama kan Ya, memang ya. bahwa keterlibatan saya dalam dunia praktik sebelum saya ke Jepang Mhm. itu lebih banyak di gedung. Jadi Oh, saya oke. bekerja sebagai Ya. konsultan di Bandung, di mana Mhm. Mhm. lebih banyak pekerjaannya adalah Mhm. perencanaan gedung. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. saya dapat beasiswa kemudian Ya, ke ya, Jepang. Nah, ya. di situ kok ketemunya jembatan. Mhm. Mhm. Dan jangan lupa, ini juga keberuntungan lagi nih, Mas Haris. Saya mendapat beasiswa ke Jepang itu pada tahun 1997, di Oh, mana di iya, Indonesia sedang terjadi krisis betul. ekonomi. 98 jadi. Ya, jadi awalnya saya masih ingat itu Heeh. bagaimana nilai dolar itu naiknya luar biasa. Iya. Nah, apa yang terjadi pada saat krisis ekonomi itu adalah semua proyek yang berkaitan dengan gedung itu terhenti. Oh, oke oke. Iya Nah, iya iya iya. makanya saya bilang saya beruntung nih, begitu Iya proyek iya. yang berkaitan dengan gedung terhenti, Ah saya dapat kesempatan untuk belajar ke Jepang. Oh. Jadi keberuntungan saya di situ salah satunya. Iya iya. Dan luar biasa ya di saat memang lagi, apa namanya, krisis gitu ya, apa yang bisa diambil secara pribadi atau opportunity apa yang bisa dilihat, ya saatnya untuk belajar lagi ya, Prof, ya? Betul? Iya, betul, betul. Oh, Dan itu aduh. juga saya sering dengar dari teman-teman saya Ah bahwa hah. di luar negeri itu bahwa umumnya pada saat ekonomi turun, itu orang itu kembali ke kampus belajar. Hmm, Tapi oke. begitu ekonomi naik lagi ya, ya kita kerjalah kan gitu loh. Nah, saya tuh sudah diatur sama yang di atas. Pada Oke saat oke. ekonomi turun, saya dikasih kesempatan belajar ke Jepang. Iya 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 iya. Ini menarik, Prof, ya. Jadi, di situ kalau saya pelajari dengan apa yang mungkin Prof sampaikan, di situ ada semangat, kesempatan, ya, tadi juga ya, ada keberuntungan juga ya. Dan keberuntungan, betul, betul Mas Haris. Keberuntungannya Semangat itu. aja nggak cukup, lalu, yang pasti perlu ada juga keberuntungan di situ. Ada momentum lah ya, yang Ya, akhirnya betul, betul. kita bisa, melihat dan juga bisa meningkatkan kompetensi diri kita di sana gitu ya. Nah, Prof, saya mungkin ini bukan serta-merta juga Prof, sampai ke dalam satu titik di mana sekarang, Prof dikukuhkan sebagai guru besar gitu ya. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu perjalanan yang memang panjang gitu ya? Dan ya apakah memang ini juga menjadi salah satu, mimpi Prof gitu ya, bahwa, pencapaian guru besar harus 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 apa namanya, saya dapatkan gitu ya. Karena inilah yang menjadi mimpi ataupun, atau cita-cita yang juga, Prof, apa namanya, tuangkan gitu ya. Nah ini gimana Prof, melihat hal itu? Nah, ini juga sesuatu hal yang agak panjang juga ceritanya. Ya. Kenapa? Karena saya menjadi dosen pun Mhm. sudah dimulai Mhm. sejak saya mengambil kuliah S2. Jadi Oke. saya
tahun 1992 itu tamat S1, Mhm. 1995 saya kuliah S2 Mhm. dan sekaligus juga mengajar, sekaligus juga bekerja. Jadi saya Wah. mengajar di salah satu universitas swasta di Mhm. Bandung, Mhm. mungkin namanya ITENAS Bandung ya. Mhm. Mhm. Dan saya Mhm. bekerja di konsultan perencana struktur namanya PT Penta Rekayasa, Mhm. dan saya kuliah S2 Mhm. di bidang sistem dan teknik jalan raya di Ya. ITB Ya. dengan dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank Dunia. Oke. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah berhenti mengajar. Oke. Nah, jadi mengajar dan praktisi Mhm. itu berjalan menerus dan bersama-sama. Apa yang membuat Prof tetap mengajar? Karena mungkin dunia praktisi lebih menggiurkan Prof dari mengajar, atau mungkin ini satu passion yang Prof ingin juga lakukan antara mengajar dan praktikal ini menjadi atau harus seiring dengan berjalannya Prof yang lakukan ini. Gimana Prof? Ya, ini mungkin nih kalau Uh, menurut saya ya. uh, Ya ada juga mungkin eh, kesenangan dan panggilan jiwa ya hmm, untuk mengajar. Di ya. samping itu juga mungkin latar belakang keluarga ya. Mhm. Keluarga saya ada paman saya ada yang jadi dosen, Mhm. om-om saya banyak Mhm. yang jadi guru, kakak saya Ya. juga dosen. Jadi ya mungkin ada darah sebagai pengajar lah saya. Hmm. Ya, ya, Ya. ya. Dan Dan pada jadi saya akhirnya merasa senang dan juga ya itu terpanggil untuk mengajar. Prof bisa mencapai satu puncak tertinggi di akademisi dengan guru besar ini, gimana ceritanya nih? Waduh, itu sekali lagi itu keberuntungan yang luar biasa buat saya. Waduh, ini hidup Prof nih kayak banyak beruntungnya nih. Iya, Gimana ya ceritanya nih? saya merasa itu Mas Aris. Jadi keberuntungan terus nih. Oke. Jadi sehingga saya tuh udah nggak punya hak untuk komplain tentang hidup saya. Karena Gitu ya Prof keberuntungan ya? saya tuh udah banyak gitu. Jadi ya udah, saya nikmati saja dan juga memang Oke. seperti saya bilang tadi, Oke. ini adalah keberuntungan. Ya Mhm. tentu Mhm. bohong lah kalau saya bilang saya nggak berusaha gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi Apa? Ya. banyak peran keberuntungannya lah gitu. Oke, oke, oke. Sebenarnya apa sih Prof arti guru besar menurut Prof itu sendiri ya? Karena kan ya siapa sih yang tidak ingin ya? Di saya pun juga, terusan saya juga mengajar juga di BINUS ya. Bidang yang saya lakukan adalah di komunikasi. Pingin juga melihat apa namanya menjadi profesor gitu ya, guru besar gitu ya. Yang mungkin cita-cita juga untuk semua orang di lingkungan akademisi gitu ya. Nah, ya menurut Prof sendiri apa arti guru besar bagi Prof Mada nih gitu ya, kira-kira? Ya kalau buat saya pribadi adalah eh, jenjang akademik itu kan sebenarnya capaian-capaian. Ya, Jadi eh, mulai dari lektor, lektor kepala, ya, kemudian guru besar ya. itu adalah ya capaian-capaian di mana pada level-level tertentu itu Mhm, kita diberi suatu penghargaan. mhm, mhm, Nah, mhm. atas segala usaha dan kerja keras kita tentunya. Ya. Dan plus kalau saya keberuntungan gitu. Jadi Mas Haris saya yakin ya selama terus berusaha maka levelnya akan naik gitu ya. Nah, Oke. suatu Ya. saat mungkin dalam waktu yang tidak lama itu Aha. pasti akan tercapai. Jadi ini sebenarnya suatu proses. Ya. Cuma sekali lagi untuk kasus saya keberuntungannya itu luar biasa, sangat berperan gitu loh Mas Haris. Ya, 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 ya. Oke, oke. Jadi guru besar artinya tidak hanya akademisi, tapi apa yang membuat Prof merasa bahwa apakah gini, kalau bicara tentang kontribusi gitu ya, apalagi kita punya semangat empowering ya, fostering empowering, bagaimana kita apa yang kita punya kalau tidak memberikan kontribusi buat orang banyak gitu ya, atau memberikan dampak buat orang banyak, ya akan sia-sia juga gitu ya. Buat apa gitu ya. Nah, apakah ini menjadi salah satu hal bahwa pencapaian ini justru oke, dari sisi tadi yang Prof sampaikan bahwa itu hanya jenjang akademisi gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai manfaat buat orang banyak, terutama bangsa atau negara kita ini sih, Prof. Apa yang apakah Prof melihat hal itu atau memang itu menjadi hal yang sekarang ini Prof akan lakukan terus gitu, Prof? Jadi mungkin Hmm. Mas Haris
perlu saya sampaikan di sini bahwa Ya, menurut pendapat saya, ya. sebenarnya praktisi Mhm, dan pendidik mhm. itu berjalan beriringan Ya. dan saling mendukung. Mhm, Itu kalau menurut saya, mhm, ya. Eh, Masalahnya adalah gini, mhm. tidak semua orang memiliki ketertarikan untuk mengajar. Ya. Satu. Jadi ya tidak, karena buat saya pribadi mengajar itu kan seni juga ya. Ya mungkin Mas Haris Betul. inilah. Jadi ada seninya Betul. juga. Itu yang saya senang gitu. Jadi kita harus melewati banyak kelokan untuk mencapai tujuan mahasiswa supaya mengerti gitu. Ya, ya. Nah, kemudian di satu sisi juga tidak semua eh, pengajar atau akademisi atau peneliti itu mendapat kesempatan untuk berkontribusi praktis dan juga memiliki jiwa sebagai praktisi, kan nggak semua juga. Ya, Nah, ya. kebetulan saya ini orangnya mungkin setengah-setengah lah, Nah, setengah itu, Prof. praktis, setengah ngajar. Nah, sehingga ya bertemulah di situ. Jadi saya bisa mengaplikasikan ilmu saya dalam dunia praktis, di Mhm. mana saya harapkan gitu keterlibatan saya dalam proyek itu tentu bermanfaat langsung kepada masyarakat gitu. Di satu sisi saya bisa membawa pengalaman-pengalaman saya di praktis itu ke dunia akademis. Saya Mhm. bagikan dengan mahasiswa saya, kemudian saya juga bisa menulis katakanlah buku-buku gitu, sehingga itu juga akan bermanfaat untuk mahasiswa dan juga tentu masyarakat secara umum gitu. Jadi dua itu buat saya itu saling mendukung, Mas Oke. Arif. Ya, ya. Ini Prof. Madar nih boleh dibilang profesor paling komplit nih ya. Ya, bukan bukan paling komplit, Mas. Profesor setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Enggak. Itu bisa terjadi ya, 50-50 ya, Prof ya. Tapi Iya, saya pikir ini 50-50. menjadi menarik ya, Prof ya. 50-50. Artinya ini saya melihat sosok Prof juga pertama konsistensi dan juga memadukan ya antara praktisi dan apa namanya dunia akademisi ini sehingga menjadi sesuatu yang harusnya bisa lebih memperkuat terhadap bidang ilmu yang mungkin Prof sampaikan. Saya juga merasa bahwa seperti itu sih, Prof. Di satu sisi dari sisi saya juga mengajar gitu di dunia komunikasi, tapi secara praktikal saya juga bergerak di bidang komunikasi juga dan memang sangat klop sekali dan ketemu sekali. Artinya dari dua perspektif ini kita bisa tangkap ya, Prof ya, untuk kita lihat bahwa ternyata apa namanya kita bisa lihat antara bidang dan kontribusi itu sangat sangat real gitu ya, sehingga tidak dibilang banyak orang ya teori aja gitu kan, tetapi secara praktikal itu tidak terlihat. Dan menarik Prof Mada ini bisa mengkombinasikan itu, Prof, gitu ya, Prof ya. Nah, eh, saya tertarik dengan judul Prof ya, kaitannya dengan orasi ya, yaitu bicara tentang kinerja jembatan bentang panjang di Indonesia dari pengaruh angin dinamik dan tantangan perencanaan ke depan. Boleh sharing sedikit, Prof. Kira-kira apa yang Prof telah sampaikan di dalam orasi itu seperti apa? Karena saya yakin dari sisi judul pun ini menjadi menarik ya. Biasanya saya juga kalau punya teman-teman media nih suka mencari narasumber yang kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Mungkin nanti kalau ada media yang mau interview Prof boleh ya, Prof ya. Tapi kita cerita sedikit orasi yang mungkin Prof sampaikan seperti apa dan bagaimana nih. Jadi begini Mas Haris, jadi Ya. orasi ilmiah saya pada waktu pengukuhan guru besar itu Mm-mm. sebenarnya dasarnya adalah bidang keilmuan yang saya sudah pelajari, Ya. Mas Haris ya, dan juga pengalaman dan dari kesempatan yang telah diberikan ke saya untuk terlibat dalam perencanaan sampai Ya. konstruksi jembatan bentang panjang gitu ya. Ya. Jadi nah mungkin Mas Haris perlu ketahui bahwa untuk jembatan bentang panjang Mhm. maka beban angin itu menjadi sangat penting. Mhm. Karena kalau kita gagal merencanakan jembatan saya terhadap beban angin, Mhm. maka jembatan saya bisa menjadi tidak stabil. Oke. Ya. Nah, eh, aspek yang saya tinjau, yang pertama saya tinjau pada orasi ilmiah saya adalah Mhm. bahwa eh, untuk melakukan proses perencanaan tersebut itu dibutuhkan suatu pedoman. Mhm. Ya, tentu harus ada pedomannya ya supaya Mhm. Mhm. eh,
perencanaan itu berjalan dengan lancar, urutannya jelas dan sebagainya. Dan memang sayangnya memang belum banyak sebenarnya pedoman seperti itu di Mhm. dunia loh ya. Oke. Jadi hanya ada Oh. beberapa negara yang memiliki pedoman perencanaan ketahanan angin dinamik pada Iya, jembatan panjang. Termasuk Indonesia kita belum punya. iya, iya. Nah, di dalam pedoman itu harus diatur nanti Mhm, bagaimana menentukan kecepatan angin rencana. mhm, Dari mana datanya harus kita peroleh. mhm, Nah, kemudian persyaratan apa saja. Misalnya kalau jembatan bergetar, sampai seberapa kita izinkan dia mhm, bergetar. mhm, mhm. Nah, parameter itu harus ada di pedoman tersebut. Iya, Nah, iya. termasuk juga kalau untuk kasus aerodinamika jembatan, kita perlu melaksanakan uji terowongan angin kalau memang diperlukan. Mmm, Dan iya, itu iya. adalah proses yang cukup panjang dan Mhm, mahal uji mhm, terowongan angin. mhm, mhm. Nah, saya sebenarnya di dalam orasi ilmiah saya itu mendorong supaya kita bisa memiliki dengan mulai menyusun lah Oh, pedoman itu. Kenapa? Karena ke depan tuh masih banyak jembatan bentang panjang yang akan kita bangun. apalagi kita negara kepulauan ya, Prof, ya? Apalagi kita kepulauan yang kalau nanti kita sudah waktunya membangun jembatan Selat Sunda kan, Ah hah. wah itu kita butuh Iya, pedoman seperti itu. oke. Ya, itu hal yang pertama. Jadi ya harapannya kita bisa memiliki itu. Dan di dalam orasi Mhm, ilmiah saya juga saya mencoba mhm, eh, melakukan evaluasi mhm. eh, dari segi kestabilan terhadap angin dari jembatan-jembatan yang sudah dibangun. Dan Mmm, memang hasilnya juga bagus gitu. termasuk yang Walaupun memang Suramadu kemarin ya, proses Prof, ya? perencanaannya itu Mhm, belum optimum lah itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lewati, langsung kita pakai senjata pamungkas, mhm. yaitu uji terowongan angin. Mmm, Padahal sebenarnya bisa kita mulai secara bertahap gitu. iya, iya, iya. Mulai milih bentuknya tuh harus bagus gitu. Harus aerodinamis gitu. Mhm, mhm. Kalau saat ini kan kita buat bentuknya udah kita uji aja di terowongan angin stabil atau tidak gitu. Iya, Nah, iya, padahal iya. sebenarnya masih banyak proses yang bisa kita lakukan supaya perencanaan itu lebih optimal. Oke, Nah, oke. itu hal yang pertama. Nah, Iya. hal yang kedua juga saya mendorong supaya kita melakukan eh, monitoring Mhm. terhadap angin di jembatan panjang kita dan kita hubungkan dengan getaran yang ada di jembatan. Oh, oke. Ya karena angin itu kan istilahnya gini agak berbeda dengan beban gempa ya. Angin itu Betul. terjadi setiap saat, Iya, 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 iya. gitu ya. Nah itu kira-kira yang kedua. Jadi Iya, saya iya. mendorong ke situ dan yang ketiga sebenarnya kalau mungkin Mas Haris sering dengar sekarang-sekarang ini ada istilah digital twins ya. Mhm. Digital twins itu artinya kita membuat model digital dari struktur saya. Nah, biasanya ini kan diaplikasikan di pesawat nih. Nah, Mhm. ke depan itu akan berlaku juga untuk struktur-struktur yang kompleks dan khusus. Nah, jembatan kan salah satu dari struktur yang kompleks dan khusus. Sehingga saya yakin ke depan digital twin dari jembatan itu akan menjadi suatu hal yang perlu dibuat. Jadi Mhm. kita buat model digital dari jembatan, kemudian kita pasang sensor di jembatan yang asli. Mhm. Nah, itu kita kirim datanya ke dalam model digital jembatan kita. Nah, dari situ tentu kita bisa memantau kondisi jembatan kita dan kita bisa ngambil keputusan mau diapakan di jembatan, apakah mau diganti elemennya dan Mhm. sebagainya itu ke depan. Dan tentu Iya. saya juga melihat bahwa BINUS tentu memiliki kapasitas Mhm. untuk mendukung digital twins ini ya. Karena kan Mas Haris tahu sendiri kan, kampus BINUS itu kan eh, apa punya kekuatan di bidang sistem informasi, di bidang komputer, ya. Oke. Iya, iya, Itu iya. kira-kira Mas Haris Wah, orasi ilmiah saya. ini kalau saya gali dan lebih dalam ini menarik sekali nih orasinya Prof nih ya. Mungkin mungkin nanti kita suatu saat kita ngobrol kaitannya dengan apa namanya orasi ini ya Prof ya. Karena saya melihat bahwa saya percaya bahwa kita butuh banyak orang-orang seperti Prof Made ini ya.
Karena kebayang dong kita punya apa namanya puluhan ribu pulau gitu yang harus disambungkan dengan pendekatan adalah jembatan panjang itu ya Prof ya. Dan saya pikir kita sekarang ini apa namanya lebih optimis ya pembangunan-pembangunan yang terjadi ya termasuk pembangunan jalan gitu ya jembatan gitu ya dan tadi yang Prof sampaikan tadi bahwa momentumnya sudah saatnya gitu ya karena pemerintah pun sudah bergerak untuk memahami dan menyadari bahwa pembangunan secara fisik ini perlu terus dilakukan gitu ya Prof ya. Nah, eh, nanti kita ngobrol lebih panjang Prof tentang hal ini ya. Siap, Nah, siap. nah, yang mungkin juga saya ingin melihat atau teman-teman atau apa namanya melihat dari apa namanya video ini adalah apa yang membuat Prof ini punya semangat yang luar biasa, Prof. Nah, kita pikir ini kan tadi ya, punya semangat mengajar, punya semangat apa namanya praktisi, mau berbagi gitu ya. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu, Prof. Nah, ini bicara tentang diri Prof nih gitu ya. Apa sih yang membuat Prof itu punya semangat jiwa dan saya juga ketemu Prof. Ini kok Prof agak beda ya. Bedanya kalau saya melihat bahwa Prof itu kelihatannya serius sekali gitu ya. Ternyata Prof Made ini ada unsur humornya juga. Lalu ya ada serius-seriusnya dikit juga gitu ya. Dan kayaknya paket komplit nih. Ini rahasianya Prof. Apa nih Prof rahasianya dalam menjalani Ya, semua ini rahasianya ya Prof? apa ya? Jadi rahasianya itu saya keberuntungan saya itu. Kembali lagi. Jadi mungkin begini Mas Haris. Jadi saya merasa beruntung bahwa di proyek yang saya ikutin itu saya bertemu dengan orang-orang hebat. Hmm. Jadi para profesor dari universitas terkemuka Hmm. di Indonesia gitu. Hmm. Hmm. Mereka tuh banyak memberikan inspirasi buat saya juga. Ya, ya. Karena mungkin Mas Haris perlu tahu waktu saya terlibat di jembatan Suramadu, di mana saya di situ sebagai bridge engineer dari manajemen konstruksi. Nah, proyek itu memiliki namanya tim pakar atau tim ahli. Nah, saya banyak berinteraksi dengan mereka, saya bertemu dengan para akademisi yang hebat, dan itu tentu memberikan inspirasi buat saya ya untuk terus berkarya gitu ya. Dan kemudian juga itu tadi, kesempatan yang diberikan buat saya itu adalah suatu keberuntungan sendiri gitu. Mungkin Mas Haris kok beruntung-beruntung terus gitu ya. Tapi ya itu yang saya alami ya. Ya, Cuma ya. kan gini, belakangan itu saya pernah dengar atau saya pernah nonton podcastnya siapa tuh Profesor Renaldi Kasali ya. Aha, aha, Nah, di aha. situ dia menjelaskan keberuntungan itu apa sih secara ilmiah. Oke. Nah, saya baru sadar bahwa mungkin ini memang yang disebut keberuntungan itu. Jadi secara ilmiah dia menyebutkan referensinya. Keberuntungan itu adalah jika kesempatan itu bertemu dengan orang yang siap. Oke. Oh, saya bilang, oh bisa jadi saya mungkin pada saat ada kesempatan, saya sedang siap gitu. Aha. Tapi apapun itu saya merasa beruntung, itu aja intinya. Dan ketemu banyak orang itu juga menjadi membuka kita keberuntungan itu terjadi ya Prof ya? Luar biasa. Jadi Luar itu biasa. adalah salah satu yang membuat peluang-peluang itu mungkin lebih banyak gitu loh mampir ke saya. Oke. Nah, sehingga kebetulan saya siap gitu. Oh ya Prof. sudah, saya bisa berkontribusi gitu. Prof. Mungkin itu sebenarnya Mas Haris. Ya, Prof. Nggak capek, Prof. Nggak. Ya, ya itu saya bilang, saya harus ngejalanin dunia praktis, dunia akademis gitu. Nggak capek, Prof. Dunia praktis, dunia akademis ya, tapi itu semua saling mendukung seperti saya bilang kan. Oke. Semuanya kan saling mendukung. Artinya capek itu terbayar ya, Prof ya? Iya, capek itu terbayang. Capek itu Nah. terbayang. Apalagi sudah sampai kepada titik guru besar gitu ya. Oh, Nah, semua itu jadi, aduh. wah itu yang ada rasa syukur kan jadinya ya pada Oke. akhirnya ya. Oke. Ya, ya secara pribadi dan juga bisnis ya selamat ya Prof ya. Pengukuhan guru besar buat Prof terjadi gitu ya.
Dan ya bangganya juga di lingkungan BINUS University ya, bertumpunya gitu ya. Kita juga sebagai BINUSian merasa bangga punya Prof. Mada yang kita pikir ini ilmunya bukan kaleng-kaleng lagi nih. Saya pikir peran Prof ini baik dari lingkungan akademisi juga terutama bangsa ini Prof gitu ya. Negara kita ini butuh apa namanya profesor-profesor seperti Prof nih. Saya pikir ini aset yang luar biasa gitu ya Prof ya. Nah, bagaimana Prof menjaga itu semua Prof bahwa ya kita bicara tadi ya semangat dan nggak kenal lelah gitu ya. Artinya kenal lelahnya itu terbayar dengan apa yang didapatkan tadi ya. Bicara tentang keberuntungan juga itu saya pikir juga pasti setiap orang punya keberuntungan gitu. Tinggal kita melihat bahwa keberuntungan ini dijadikan sebagai opportunity atau tidak gitu kan. Terkadang juga ada kalanya ada keberuntungan tapi orangnya tidak mau kan juga mungkin tidak terjadi keberuntungan itu ya Prof ya. Tidak siap. Betul ya, tidak siap, betul Prof. Tidak siap gitu. Keberuntungan ada, kitanya tidak siap, ya bukan beruntung juga kan gitu ya Ya, Prof ya. Wah, ini Prof udah beruntung, siap pula gitu ya Prof ya. ya, sudah beruntung ada kesempatan, saya lagi siap gitu. Ya terjadilah Dan gitu ya. wah, ini menarik ya Prof ya. Saya tadi singgung sedikit Prof nggak capek Prof gitu ya. Ini menjaga kebugarannya gimana nih Prof di rumah gitu ya. Keluarga kapan kapan berliburnya nih, kapan mainnya nih gitu ya. Dan kalau orang bilang sekarang ini healingnya ini kapan nih Prof untuk bisa tetap bugar gitu ya Prof ya. Kalau bahasa sekarang tuh healingnya gimana nih Prof gitu. Gimana Ya, Prof? healing definisi orang angkatan tua seperti saya itu Ah, berbeda dengan healing angkatan gitu ya Prof ya. milenial gitu ya. Ah, gimana gimana Prof? Healingnya Prof gimana nih? Ya, healingnya kalau saya sebenarnya Mhm. eh, karena kan keluarga besar saya kan masih di Bali. Begitu kita kembali ke Mhm. asal kita, ya kita Mhm. udah merasa healing. Gitu ya. Hmm. Tapi kalau anak muda sekarang kan enggak ya. Kalau bisa mengupload sesuatu di sosial media, nah itu healing. Iya, Bro. Bener Karena bener kalau bener. saya itu generasi tua, jadi Heeh. begitu, dan saya yakin mungkin banyak yang segenerasi akan sama. Begitu kita bisa berkunjung kembali kemana kita asal kita dulu gitu ya, Mhm. wah itu udah merefresh Waduh, kita gitu ya, udah iya, healing sendiri. udah Ya tentu healing. juga kalau jalan-jalan juga healing, tapi ada apa ya, hal yang berbeda kalau kita misalnya kembali ke kampung kita gitu ya. Gitu ya, Bro. Jadi simple sebenarnya orang-orang generasi tua itu memaknai healing ya. Kalau generasi muda itu Oh beda. gitu. Iya 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 iya. Ya pasti kan menuju ke puncak kebahagiaan ya. Karena setiap orang kan pasti apa namanya punya kadar kebahagiaan sendiri ya, Prof ya. Karena kan sekarang ini kata di situasi sekarang kan ya COVID juga masih terus apa namanya menemani kita gitu ya. Dan kuncinya adalah kita harus bahagia katanya Prof ya. Dan kebahagiaan orang pasti tergantung diri kita sendiri dan kebahagiaan Prof adalah healing untuk kembali ke ke asal ya Prof ya. Sama satu lagi Mas Haris, ini Ya Prof. harus saya sampaikan itu. Gimana Prof Saya gimana? itu sangat merasa bahagia dan bangga Aha. kalau ada mahasiswa didikan saya yang berhasil. Itu Oh, luar biasa. wow. Iya iya Jadi iya. kalau misalnya, wah saya tahu ini bekas mahasiswa saya nih, Mhm, bukan istilahnya bukan bekas ya. mhm, Dulu pernah menjadi mahasiswa saya, mhm. sekarang dia ngambil kuliah di luar negeri gitu. Terus Ah, sekarang sudah menjadi direktur di mana gitu. Wah mhm. itu rasa bangganya itu luar biasa. Dan Prof menjaga hubungan itu ya, artinya tidak terputus ya. Jadi Saya setidaknya ada berusaha menjaga beberapa gitu. Ya, mahasiswa yang memang Prof terus lihat dan pantau dan berkomunikasi ya Prof ya. ya. Wah menarik Jadi itu Prof. Mhm, terus saya berusaha pantau lah, walaupun mungkin tidak ada komunikasi, cuma saya tahu, oh mahasiswa saya yang dulu saya bimbing mhm. itu sekarang di sini sebagai ini, Ya, oh udah ya. punya usaha sendiri seperti ini, dan ya itu adalah salah satu kebahagiaan dan kebanggaan ya sebagai pendidik ya. Saya yakin Mas Haris juga sama lah seperti saya gitu. Melihat mahasiswa kita berhasil, Iya iya. wah gimana gitu rasanya ya. Betul 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 Prof, betul Prof. Prof, ini mau sampai kapan nih Prof? Prof sudah di akademi sudah mencapai satu jenjang titik yang paling tinggi gitu ya Prof ya. Secara praktisi juga puluhan tahun berpengalaman di bidangnya. Ini saya yakin kontribusinya sudah luar biasa nih gitu ya. Memberikan dampak. Mau apa lagi Prof? Setelah ini Prof?
Ya, ya namanya juga sebagai pendidik ya. Mhm. Ya saya harus melahirkan guru besar yang lain. Wah, luar Jadi biasa. saya ingin mendorong nih Mhm, kolega saya di jurusan teknik sipil, mhm, bagaimana strateginya mhm, supaya bisa cepat mencapai mhm, jenjang guru besar mhm, ya. mhm, mhm. Mungkin Mas Haris bisa tanya lah, Ya, ya. bagaimana saya selalu memberi semangat, ayo gitu. Saya siap Mhm, memberikan, membagikan pengalaman saya. Apa mhm, sih sebenarnya yang menjadi kendala? mhm, Bagaimana strateginya? Jadi mhm, ya saya mhm. sebagai pendidik kan itu Ya, mahasiswa berhasil dan juga melahirkan pendidik lagi kan gitu ya. ya, 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 ya. Kalau di dunia praktisi kan kita tahu ya Prof ya bahwa leader yang baik itu adalah menciptakan leader-leader baru ya Prof ya. Begitu dengan Ya betul. profesor ya Prof ya. Ya betul betul. Dan Mhm, dan mhm. memang itu kalau menurut saya Nah, kelemahan di kita kan sebenarnya salah satunya bagaimana regenerasi ya. ya. Regenerasi baik di dunia praktis saya lihat itu regenerasi itu eh, istilahnya apa ya? Tidak ada program khusus regenerasi gitu. Hmm, 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 Padahal kan itu yang akan melanjutkan pekerjaan kita ke depan. Jadi kita tidak mungkin berada di titik yang sama selamanya. mhm, mhm, Kita kan akan naik gitu. Nah, posisi yang kita tinggalkan itu kan mau tidak mau harus ada orang yang mhm, mengisi dan itu harus kita ciptakan supaya mhm. generasi berikutnya siap untuk itu. Ya, ya. Dan terkait dengan eh, pendidik ya saya juga berharap teman-teman saya itu Mhm. bisa cepat juga mencapai guru besar dan saya siap membantu untuk itu. Waduh, siap, siap, siap. Ini harus deket-deket sama Prof. Mada nih supaya keberuntungannya juga ikutan ya, Prof ya. Dan saya dan saya beruntung nih ketemu dengan Prof. Mada. Mudah-mudahan keberuntungan-keberuntungan yang terjadi di Prof terjadi juga dengan saya, Prof ya. Ya, ya, asal jangan pindah dari saya ke Mas Haris saja kan. Gitu ya, Prof. Prof, terakhir Prof buat pesan-pesan nih mungkin ya dunia atau bidang Prof ini juga mungkin ya saya pikir antara opportunity atau kebutuhan bangsa ini terhadap apa namanya talent-talent gitu ya yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa membangun bangsa ini gitu ya Prof ya. Nah, mungkin pesan-pesan buat orang-orang yang mau gitu ya berkecimpung dalam dunia bidang ini terutama yang mau kuliah gitu ya atau ingin melanjutkan jenjang berikutnya gitu ya. Silakan Prof. Kira-kira apa yang bisa menjadi pesan buat buat semuanya Prof? Eh, jadi Mhm. begini Mas Haris, Mhm. Eh, saya melihat salah satu faktor yang juga eh, mendukung perjalanan saya ini Ya, adalah relasi. ya. Ya, relasi baik praktis maupun akademis dan memang kalau dunia teknik sipil nih praktis dan akademis ini menyambung nih Ya. ya. Nah dengan kita banyak relasi eh, baik kalau di saya itu mungkin yang terkait adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum, Ya. kemudian juga dari profesor-profesor lain di universitas lain, maka kesempatan untuk terlibat baik dalam segi praktis dan segi akademis itu akan Mhm. semakin terbuka. Ya. Nah, dua-duanya akan saling mendukung karena dari praktis kita bisa banyak penelitian juga, kemudian juga ilmu kita bisa kita bagikan ke yang mahasiswa kita ya. Jadi eh, kita harus membuka relasi seluas mungkin. Ya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Waduh, menarik nih Prof ya. Ya, pasti dibutuhkan banyak ya Prof ya buat bangsa ini untuk talent-talent yang bisa membantu pembangunan di Indonesia itu sendiri ya Prof ya. Jadi jangan Ya, khawatir ke dengan depan jangan lupa masih banyak nih. ya. Masih sangat banyak jembatan yang akan dibangun. Betul, 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 Prof. Jadi Oke, oke. masih banyak peluang. Banyak-banyak peluang, Prof ya. Prof, ini aduh, saya sebenarnya mau banyak sekali diskusi dengan Prof ya. Tapi kita akan coba cari waktu ya, Prof ya. Bahwa memang saya pikir dunia Prof ini dunia yang kekinian ya. Artinya apa? Bahwa memang seiring dengan Indonesia punya punya mimpi besar sampai 2045 gitu ya, misalnya Indonesia emas gitu ya. Saya pikir juga ini menjadi satu dorongan kita bahwa
kontribusi kita ini nggak akan pernah habisnya ya. Tadi semangatnya Prof itu luar biasa ya, bahwa terus gitu ya menciptakan profesor-profesor baru. Harapannya, Atau harapannya. harapannya Prof ya. Saya pikir ini mulia Prof. Ya kita harapkan bahwa Prof juga jangan ya kita tidak berhenti ya Prof ya. Kita butuh Prof terutama di BINUS juga gitu ya dan bangsa ini ya terutama juga bahwa Prof ini sangat menjadi orang yang harus bisa memberikan satu kontribusi yang lebih banyak lagi dan tentunya ya Prof ya eh, ya kebahagiaan gitu ya. Lalu juga balance tadi ya 50-50 itu saya pikir 50-50 tidak hanya di antara akademi dan praktisi tapi dalam kehidupan sehari-hari juga ya dan juga dunia yang Prof kerjakan sendiri itu saya pikir juga harus balance karena tadi ya kebahagiaan itu kan relatif ya Prof ya tinggal kita bagaimana menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Prof, berharga banget. Saya happy banget ketemu dengan Prof ngobrol dan mudah-mudahan keberuntungannya nempel ke saya Prof ya dan ke teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Dan kita yakinkan bahwa Prof selalu sehat ya Prof ya dan ya di situasi yang sekarang ini ya tentunya kita juga harus berjaga-jaga juga gitu ya. Dan ya terus kita berkarya yang paling penting. Kalau saya selalu melihat dengan apa yang saya lakukan, kita tidak sedang bekerja, tapi kita sedang berkarya gitu ya Prof ya. Ya, Karena ya, berkarya itu ya, ya, pasti dampaknya akan luar biasa dan selalu Prof mengatakan tadi bahwa berkarya, berkarya dan berkarya. ya. Karena kalau bekerja ada waktunya, kalau berkarya tidak ada waktunya dan dampaknya akan jauh lebih besar. Prof, terima kasih. Sekali lagi selamat buat pengukuhan guru besarnya. Sekali lagi ini pencapaian yang luar biasa. Kita terinspirasi. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarnya juga terinspirasi untuk bisa menjadi seperti Prof yang sekarang ini. Thank you, Prof. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Mas Haris. Mohon doa dan dukungannya supaya Ya, saya bisa menjalankan kewajiban saya sebagai guru besar. Terima kasih, Mas. terima kasih.